Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Sarmadia Makassar, Prodi Teknik Budidaya Perikanan, NIT 19.3.03.056. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Selanjutnya, poros maritim. Poros maritim adalah gagasan strategi yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antara pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Gagasan 5 pilar utama yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. 1. Pembangunan kembali budidaya maritim Indonesia. 2. Komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menampilkan nelayan sebagai pilar utama. Yang ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik dan industri perkapalan serta pariwisata maritim. Yang keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Yang kelima, pembangunan kelautan pertahanan maritim. Selanjutnya, tata kelola dan batas wilayah Indonesia. Yang pertama, letak astronomis. Wilayah Indonesia paling utara terletak dari Pulau W. Yang kedua, wilayah Indonesia paling selatan terletak di Pulau Roti. Yang ketiga, wilayah Indonesia paling barat terletak di Kota Sabang. Yang keempat, wilayah Indonesia paling timur terletak di Kota Merauke. Yang kedua, letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Yang pertama, negara Indonesia diapit oleh dua benua besar, benua Asia dan benua Australia. Yang kedua, Indonesia diapit dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang ketiga, letak geologis. Dilalui dua jalur penggunungan muda dunia, pertemuan tiga lempen berada pada dua dangkalan. Yang keempat, letak geomorfologis. Letak geomorfologis adalah letak berdasarkan tinggi rendahnya suatu daratan terhadap permukaan laut. Selanjutnya, yang kelima, letak maritim. Manfaat posisi maritim Indonesia. A. Membuka peluang kegiatan perekonomian bidang pelayaran, perikanan, dan pelabuhan. B. Posisi Indonesia dapat dipertimbangkan dalam politik dunia. Selanjutnya, luas dan batas teritorial Indonesia. Luas laut, luas daratan, total luas wilayah. Batas wilayah laut Indonesia, batas Z, batas landas kontinen, zona laut, teritorial. Batas wilayah daratan berupa gunung dengan hutan, sungai atau patok wilayah dengan negara tetangga. Selanjutnya, karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Karakteristik wilayah daratan. Sirkum Mediteranean membentuk busur penggunungan luar dan busur dalam bersifat vulkanik, sedangkan busur luar bersifat non-vulkanik. Sirkum Pasifik membentuk cincin api Pasifik yang memiliki dua cabang di Indonesia. Selanjutnya, karakteristik wilayah perairan. Yang pertama, danau, yang kedua sungai, yang ketiga laut, yang keempat teluk, yang kelima selatan, dan yang keenam samudra. Selanjutnya, perkembangan jalur transportasi laut Indonesia. Sebagai negara maritim, nenek moyang bangsa Indonesia dikenal sebagai pelaut. Untuk kaum pelaut sangat mengandalkan kapal sebagai alat transportasi untuk melakukan perjalanan laut. Jalur perdagangan maritim internasional Indonesia. Saat ini Indonesia merupakan salah satu negara maritim yang harus diperhitungkan penyebab karena Indonesia memiliki 4 choking point dari 10 choking point di seluruh dunia. Keempat choking point tersebut berada di Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Ombaiwatar. Berikut ini adalah jalur transportasi dan perdagangan internasional Indonesia saat ini. Yang pertama, alur laut Kepulauan Indonesia adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas laut kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional. Yang kedua, Indonesia terletak pada posisi silang di antara benua Asia dan Australia serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang ketiga, jalur laut adalah jalur yang paling efisien untuk mengangkut barang dalam jumlah besar. Yang keempat, Indonesia terletak
di jalur strategis perdagangan internasional yang disebut jalur sutra laut, yaitu dari Tiongkok dan Indonesia melalui Selat Malaka ke India. Selanjutnya, potensi sumber daya kelautan Indonesia. A. Sumber daya perikanan. B. Energi kelautan. B. Migas. C. Wisata bahari. E. Industri maritim. F. Transportasi. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Menjaga keseimbangan produksi, menjaga kelestarian sumber daya, sosialisasi mengenai sumber daya kelautan kepada masyarakat, mengembangkan kebijakan yang mendukung kelestarian sumber daya kelautan. Mungkin itu saja hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.